Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sahabat Perindu Surga. Dan kali ini kita temanya Q&A dan kita udah ngumpulin pertanyaan dari teman-teman, mulai dari Instagram, dari grup, dari Facebook, dan dari TikTok. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Sahabat Perindu Surga, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung aja kita jawab pertanyaan dari Putri Awalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, izin bertanya, bagaimana cara agar salat kita terlihat lebih khusyuk? Syukron. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Saat melakukan sholat wajib atau sholat sunnah, tujulah pandangan kepada tempat sujud. Tahan godaan untuk melirik atau bahkan menengok ke tempat lain. Nah, jika kita menengok ke tempat lain, otomatis sholat kita tidak bisa khusyuk. Nah, yang lebih penting ketika sholat, Anda harus merasakan bahwa Anda sedang berharap dengan zat yang maha kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau biar jangan terlihat lebih kusuk ya, kalau lebih kusuk tuh sepertinya kayak seolah kita biar dilihat manusia gitu. Yang jelas itu harus dari hati, niatkan bahwa kita sholat itu kita akan menghadap kepada Allah gitu, kita akan menemui sang pencipta kita gitu. Mungkin sedikit itu, nanti akan ditambahi, ada ukti selfie mungkin ada menambahi. Pertanyaan kedua dari Alda Mila Nurrahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sebagai wanita memakai hand body lotion, roll on, pembersih wajah dan lain-lain yang mengandung senyawa alkohol seperti etil propil? Mohon jawabannya, syukron. TJW sudah menyiapkan pertanyaan, jadi kita ini dulu biar kita nggak lupa apa yang kita sampaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Upi Alda. Kalau memakai beralkohol itu tidak dibolehkan dalam sholat. Nah, kalau hand body kan ada juga hand body yang nggak pakai alkohol, itu bisa saja karena kan untuk melindungi kulit. Jadinya kalau nggak pakai alkohol bisa. Tetapi kalau memakai alkohol lebih baik tidak usah. Mungkin bisa sedikit saya tambahin, kalau sholat memang kita dianjurkan untuk menggunakan wewangian. Jadi dalam arti yang nggak pakai alkohol ya. Kita harus milih yang nggak pakai alkohol. Saya lupa namanya, tapi cuman bentuknya itu kecil gitu, biasanya parfumnya. Jadi itu asli bibit parfum, jadi bukan yang sudah campuran alkohol gitu, iya. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Afwan, Ana mau nanya, apa hukumnya sholat jika tidak berganti baju yang kotor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ukti siapa? Nggak ada, dari Instagram, nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Dalam Al-Quran, umat Islam diperintahkan agar setiap kali hendak melaksanakan sholat terlebih dahulu menggunakan pakaian yang bersih atau rapi dan indah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 31, dalam hadis Nabi SAW kemudian dijelaskan pula bahwa pakaian yang najis tidak sah dipakai sholat. Jadi yang berbau najis tidak boleh dipakai sholat. Misalnya muntah seorang manusia atau darah hewan atau atau kotoran hewan dan lain-lain itu tidak dibolehkan untuk dipakai sholat ya. Gitu. Dan isinya gini, pernah ada pertanyaan, Kak, bagaimana dengan baju yang menyeret tanah gitu? Kalau semisal kita yakin nih kita nggak melihat
langsung nih ada kucing kencing di situ atau kuda lagi kencing di jalan, terus dengan sengaja kita sengaja melewati jalan itu padahal tahu itu udah kena kencingnya kuda. Nah itu baru tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa itu najis atau tidak, jalan aja udah, tetap kita pakai sholat nggak apa-apa insya Allah gitu. Dan bumi Allah ini, tanah Allah ini suci, di mana-mana suci, asal pokoknya intinya kita tidak melihat secara langsung bahwa tanah itu, tempat itu bekas kena kotoran hewan misalnya, seperti itu nggak masalah dipakai untuk sholat, itu tetap jalan aja. Ya karena Wallahu kan alam. di setiap sapuan gamis yang kita kan Kak itu menjadi Ya, suci. Ya. sapuan sedih, satu langkah kita jalan najis, satu langkah lagi Ya. mensucikan, istilahnya seperti itu gitu. Wallahu alam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti, izin bertanya, kan seluruh anggota tubuh wanita itu aurat. Terus kalau misalnya wanita pamerin organ dalamnya, misalnya kayak wanita hamil memamerin USG kandungannya di sosial media, bagaimana Ukti? Syukron. Gimana Ukti Dewi? Baik, saya akan Kalau dalam menjawab. kesehatan sih insya Allah nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan sama Ukti Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa itu? Miftahul Jannah. Ukti Miftahul Jannah. Kan semua anggota tubuh wanita itu kan aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau posting hasil USG, kan, kalau posting hasil USG menurut saya itu nggak masalah, karena itu hanya gambar dan bentuk, nggak terlalu menonjol, nggak secara langsung maksudnya. Ya. Mungkin saja itu bukti tanda dia itu sangat bahagia mendapatkan dedek baik. Kalau Ya. hasil USG bukannya kayak model foto gitu Ya, kan ya? karena itu kan berbentuk Iya, gambar, itu kan bentuk tidak gambar. apa namanya itu, tidak secara langsung gitu. Mungkin apa yang dimaksud itu memperlihatkan, kan tadi bilangnya mau mamerin organ dalamnya. Organ bukan, maksudnya dalam arti dia sedang dalam pemeriksaan, mungkin seperti itu ya. Kalau dalam ada uzur, istilahnya kita memang karena ada masalah kesehatan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita tetap memilih dokter yang perempuan Ya. gitu. Kalau Alangkah ini baiknya untuk ya. menjaga. Dan selanjutnya pertanyaan dari Instagram, tips istiqomah Ukti, jazakillahu khair. Mungkin dari Ukti Dewi, tips istiqomah Nah, apa aja sih Ukti? Pertanyaan dari Ukti siapa? Dari Instagram ini, Ukti Tania. Pertanyaan dari Ukti Tania sangat menarik. Sering saya dengar orang bertanya bagaimana tips istiqomah. Yang pertama itu kita luruskan niat. Yang kedua itu Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala karena Ya. Allah gitu. Yang kedua itu banyak-banyak bersolawat atau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga itu jangan pernah mendengarkan omongan orang lain, karena jika kita mendengarkan omongan orang lain, kita itu cepat down, kita itu cepat jatuh enggak. Iya, jadi makanya di awal kenapa kita harus ikhlas, karena kalau sudah kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, kita dapat omongan dari orang apapun, insya Allah kita tidak akan pernah gagal dalam hijrah gitu. Ya, betul. Karena kalau istiqomah itu berat. Memang hijrah itu dia itu mudah, tapi istiqomahnya yang sulit. Mungkin kalau memang banyak kan yang bilang bahwa iya istiqomah itu saya merasakan sendiri sulit, tapi mungkin bisa dirubah dari pemikiran kita bahwa segala sesuatu itu gampang karena ada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, Kembali lagi kepada di awal tadi niatnya. ya, kembali kepada niat kita masing-masing. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya, memang benar kata Ukti Dewi di awal bahwa untuk kita tetap bisa istiqomah itu adalah kita harus ikhlas. Ya, ikhlas. Terus yang kedua kita apa tadi? Perbanyak membaca Perbanyak Al-Quran, Al-Quran, bersolawat, baca ingat Al-Quran, Allah. ya.
Dan kita harus juga bisa memahami arti dari syahadat gitu. Jadi karena kan kita pintu, istilahnya syahadat itu adalah pintu kita untuk masuk sebagai seorang muslim, sebagai muslimah. Harus pahami syahadat itu apa. Dari Ana benar di awal yang disampaikan oleh Dewi adalah niat. Yang pertama, niat kita harus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Karena kalau kita sudah ikhlas, insya Allah dengan omongan orang segala macam dan lain sebagainya, insya Allah kita tidak akan gagal dalam berhijrah gitu. Dan yang kedua, kita harus memahami syahadat, karena syahadat itu adalah pintu kita untuk masuk sebagai seorang muslim gitu. Ya, dan di mana dijelaskan di surah Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Syukran Dewi. Dan selanjutnya tips istiqomah adalah kita harus terus beramal gitu. Beramal. Harus kalau bisa sedekah subuh nih, sedekah subuhnya jangan lupa. Masya Allah dahsyatnya sedekah subuh itu, teman-teman bisa rasakan. Nggak apa-apa, bisa hanya punya uang 30, misal 1 bulan cukup nih cuma 30.000, sehari 1.000 nggak apa-apa. Insya Allah Allah Maha tahu niat kita gitu, kemampuan kita segitu nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap hari, setiap subuh sebelum terbit fajar lakukan sedekah subuh. Dan tips istiqomah itu adalah kita harus selalu menyesali dosa-dosa kita yang terdahulu. Boleh sih mengingat, karena kalau mengingat kalau kita lagi futur terus kita mengingat dosa-dosa kita, ya Allah dosa kita banyak sekali gitu. Biasanya itu akan tergugah lagi bahwa kita ayo dong semangat untuk tetap beribadah, ngumpulin pahala gitu. Belajarlah dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan. Dan selanjutnya agar tetap istiqomah, kita harus memperkuat iman. Jadi dengan mempelajari ilmu. Jadi istilahnya gini, iman itu diperkuat dengan ilmu gitu. Kita kalau beriman tapi nggak ada ilmu, gampang banget jatuhnya gitu. Kita gampang banget buat down gitu kalau kita menemukan sesuatu yang sekiranya nggak sesuai dengan pikiran kita. Dan teman-teman harus cari sahabat hijrah, ya, teman yang soleh atau soleha, karena teman itu adalah cerminan kita. Sangat berpengaruh sekali sahabat siapa yang ada sekeliling kita. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar bahwa ada misal 6 orang lagi dalam perjalanan, dan yang 1 5 dan yang 1 5 teman-teman mungkin pernah dengar cerita yang sedang dalam perjalanan ada 6 orang nih, 5 orangnya tidak sholat, yang 1 sholat. Yang 1 nih minta pergi ke masjid, akhirnya nanti lama-lama akan keikut yang 5 ini untuk tidak melaksanakan sholat begitu. Jadi untuk teman-teman yang untuk memulai hijrah, yang pengen istiqomah nih, yang sedang lagi imannya naik turun, yuk segera cari teman-teman hijrah yang mengingatkan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan dari Erna Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, salah satu tujuan Tuhan mengapa manusia ada di bumi yaitu supaya menjadi khalifah. Sedangkan jika ditinjau dari latar belakang, mengapa Nabi Adam turun ke bumi yaitu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Adam di mana Nabi Adam telah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Jadi manusia tinggal di bumi itu sebenarnya sebagai khalifah atau sebagai hukuman. Ukti Dewi. Syukron, coba dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ukti Erna. Alhamdulillah kemarin saya udah catat pertanyaan dari Ukti Erna karena terlalu banyak pertanyaan. Biar nggak lupa yang kita sampaikan. Biar nggak lupa. Bukan bentuk sebuah hukuman, melainkan takdir, karena hakikatnya Adam dan keturunannya akan hidup di bumi walaupun tidak memakan buah khuldi. Sebelum Allah menaruh Adam di bumi, ia ditempatkan di surga, tapi akan berada di bumi untuk menjadikan pemimpin. Disitulah janji seorang iblis untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Iblis sangat pintar juga,
Padahal waktu itu Adam hanya seorang diri, kok tahu Adam akan memiliki keturunan? Itu sebagai tanda tanyanya. Mungkin teman-teman bisa dipahami ya. Saya nggak ada tambahan kan. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, cara menasehati teman yang pecinta K-pop. K-pop. Apa itu K-pop? K-pop Korea. Oh, astaga. Pecinta Korea, Masya Allah, gimana ya? Baru saya tahu K-pop itu Korea. Saya tahu karena adik saya pecinta Korea, Masya Allah. Gimana kalau menasehati? Kalau dari saya pribadi, mungkin lebih mengingatkan jangan terlalu berlebihan seperti itu. Karena mau bagaimanapun kita dengan K-pop, dengan biasa sebutannya opa-opa itu, tujuan kita berbeda gitu. Tujuan kita adalah akhirat dan tujuan mereka adalah dunia gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah pecintanya yang sudah kayak mulai mencari-cari tahu tentang K-pop, lebih baik nggak usah ya, karena seperti itu adalah candu. Jadi semakin kalian mencari tahu, semakin kalian ingin tahu tentang mereka, itu semakin terpupuk rasa penasaran itu gitu. Dan itu untuk terlepas dari situ kayaknya nggak gampang gitu. Dan apalagi kalau kita sudah mulai nih benar-benar kayak pecinta K-pop nih, timbul dah rasa aku hidup sama ini, halu jadinya kan. Itu adalah zina pikiran. Iya, itu adalah zina pikiran. Jadi itu ada mudaratnya di situ gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau terinspirasi mungkin hanya sekedar mungkin belajar bahasa Koreanya, mungkin bisa diambil dari situnya. Tapi kalau untuk sampai berimajinasi lebih tinggi, jangan. Makanya lebih baik kita menasehati aja. Karena kalau perihal seperti itu memang tidak bisa langsung instan gitu ya. Jadi kita harus menasehati secara lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kak mau bertanya, jawaban kita menolak diajak pacaran agar kita tidak dibilang soalim. Wow. Diajak pacaran, nggak butuh partner, ke neraka. Harus diingat lagi surah Al-Isra ayat 3. Iya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Benar aku ngomong ya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan dan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi gini, udah deh. Lebih baik kita itu benar-benar memperbaiki diri, fokus untuk memperbaiki diri gitu. Ya betul. Karena setiap hari itu kita sadar nggak sih kalau setiap hari itu kita kayak selalu berbuat dosa aja. Kita hari itu kita ada dosa, pahala kita belum tentu tercatat, tapi dosa kita sudah pasti tercatat gitu. Kita itu masih numpang di bumi Allah. Udahlah, minta ampun aja sama Allah perihal jodoh. Laki-laki yang baik tidak akan mengajak perempuan. Laki-laki yang baik tidak akan mengajak perempuan untuk pacaran, tapi menghalali. Gitu ya. Menghalali. Dan kita itu juga masih numpang di bumi Allah. Jadi lebih baik kita itu banyak berpikir. Kita lebih baik banyak memperbaiki diri aja, udah fokus. Kalau mau dijawab gimana? Maaf bos, nggak butuh partner ke neraka gitu aja, udah beres, jangan dibahas lagi. Jawab simpel. Iya, kita jawab yang simpel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya sahabat tapi dia belum menutup aurat. Bagaimana cara mengajak dia untuk pakai hijab, Kak? Sukron. Gimana Teh Dewi? Menurut saya sih pertama itu kita memberitahunya dia, karena hijab itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah. Hukum hijab adalah wajib gitu ya. Wajib. Nah, kalau tidak bisa dengan ucapan, kita suruh orang terdekatnya, misalnya ibu atau paman atau yang paling ditakuti oleh dia. Cara yang terakhir itu kita doakan. Kalau sudah tidak mempan doa, kita tunggu kapan dia diberi hidayah. Ada tambahan, iya, ada tambahan sedikit mungkin dari saya. Kalau perihal hidayah itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Ya. Kebanyakan orang itu menunggu hidayah. Katanya, saya itu belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu.
Kalau kita menunggu hidayah, kita mungkin sampai mati kita nggak akan dapat Iya. sampai ke sana. Tapi kalau kita berani menjemput hidayah, insya Allah kita akan tetap. Ya, siapa tahu kita mati sekarang Kak kalau kita tunggu hidayah. Ya, siapa tahu sekarang nih kita jemput hidayah, masya Allah. Terus habis itu mungkin setelah 1 menit Allah jemput Ya, kita untuk pulang. Allah alam, kita nggak tahu gitu. semoga kita panjang umur. Amin. Dan untuk teman, amin, dan untuk teman kita yang mungkin belum menutup aurat gitu ya, kita lebih baik mungkin bisa diajak, ayo kita pergi ke majelis ilmu Ya, gitu, kita kajian ajak kita, kajian. Kak. Dan bisa nih mungkin waktu lagi sama dia lagi senggang nih dengerin ceramah, dengerin dari YouTube siapapun ustadz gitu, bisa didengar dari sana perihal tentang hijab. Mungkin dari situ dia akan mikir, mungkin nggak sekaligus dia bakal itu ya, tapi mungkin di rumah dia saat sendiri dia mikir lama-lama mungkin memakai hijab atau bagaimana, mungkin seperti itu. Jadi memang seperti itu tidak bisa kita paksa. Perihal hidayah itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Tapi jika kita sudah menasihati teman itu dan ternyata mungkin Masih saja belum. iya, itu sudah gugur kewajiban kita. Yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan gitu. Wallahu a'lam.